Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam berdoa dan berbuah. Dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku, dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya, ku berdoa dan berbuah. Dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku, dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya, ku berdoa dan berbuah. Saudara-saudara, di dalam hatiku dan hatimu tentu ada cinta untuk Tuhan Yesus. Apakah cinta kita tiap hari makin bertumbuh besar untuk Tuhan Yesus? Kalau memang kita makin cinta Yesus, kita nyanyikan sama-sama. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi kita nyanyikan tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus, manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus, manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia, jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus, manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus, manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh
manise, sungguh manise. Saudara, kalau kita bersama Tuhan Yesus, hidup kita semakin manis setiap hari. Amin. Mari kita saat ini teduhkan hati, kita mau dengar firman Tuhan yang mengubah hidup kita, yang membuat hidup kita makin manis bersama Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami buka hati kami, pikiran kami untuk mendengar kehendak-Mu, mendengar firman-Mu. Bentuklah kami dengan firman-Mu Tuhan. Bentuklah kami supaya hidup kami makin berarti, makin penuh sukacita, makin manis bersama dengan Tuhan Yesus. Setiap hari kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, di dalam zaman yang serba cepat dan sibuk ini, kadang-kadang banyak di antara kita mungkin juga yang sedang mengikuti doa pada hari ini juga terjebak di dalam kesibukan. Sehingga tidak jarang dari kita yang mengalami kebosanan atau kejenuhan. Entah kesibukan itu adalah kesibukan saat saudara bekerja, mulai pagi hari, saudara bangun tidur melakukan aktivitas rutin, pergi ke tempat kerja juga melakukan aktivitas rutin, kemudian pulang ke rumah. Demikian juga saudara yang sedang bersekolah atau kuliah, melakukan hal yang sama. Pagi hari pergi ke kampus, pergi ke sekolah, belajar, mendapat tugas, melakukan ujian, lalu pulang. Apabila itu dilakukan secara rutin, maka kita akan terjebak di dalam kebosanan. Bagaimana juga dengan kehidupan berelasi kita, anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suami. Apakah pernah di dalam kehidupan berelasi itu mengalami rasa bosan? Saya harapkan tidak ada ya. Tidak ada yang bosan dengan istrinya, tidak ada yang bosan dengan suaminya, bahkan dengan anak-anaknya. Kebosanan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Kita akan menjadi orang yang tidak produktif di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita. Juga kalau di dalam rumah tangga, mungkin juga karena rasa bosan itu bisa menimbulkan hal yang jelek, keretakan di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, beberapa hal ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Satu pertanyaan buat kita semua. Bagaimana dengan kehidupan rohani saudara? Hubungan saudara dengan Tuhan? Adakah mengalami kebosanan? Saudara, yang satu ini juga jangan sampai kita mengalami kebosanan berelasi dengan Tuhan. Kalau kita mengalami kebosanan, banyak faktor negatif yang bisa berakibat pada diri kita. Saudara bosan ke gereja, bosan membaca firman Tuhan, sesungguhnya bukan Tuhan yang rugi, tapi kita sendiri yang rugi. Saya di dalam perenungan saya mendapatkan dua hal bagaimana kita bisa keluar dari rasa bosan yang sesungguhnya bisa berdampak negatif bagi diri saya. Yang pertama, kita harus memberikan nilai di dalam setiap aktivitas kita. Baik itu pekerjaan, baik itu studi. Sebagai warga kerajaan Allah, tentu saja nilai-nilai itu adalah nilai-nilai ilahi kerajaan Allah. Ketika saudara bekerja, nilai apa yang saudara berikan pada pekerjaan saudara?
Apakah hanya sekedar untuk mencari uang? Tentu tidak. Sebagai anak-anak Tuhan, lewat pekerjaan saudara, saudara ingin memuliakan Tuhan. Juga sebagai pelajar atau mahasiswa, lewat studi, lewat prestasi, saudara ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Dan aktivitas-aktivitas rohani juga demikian. Hubungan kita kepada Tuhan, jangan sampai kita maknai bahwa ke gereja itu adalah sebuah kewajiban saja. Mari kita maknai, di dalam ke gereja kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Kita rindu untuk memuji Tuhan. Kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita rindu untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Dan yang kedua, secara khusus saya mau bilang tentang kita yang mulai bosan secara rohani. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita belum memiliki pengalaman bersama Tuhan. Oleh sebab itu penting sekali bagi anak-anak Tuhan, bagi orang Kristen untuk memiliki pengalaman bersama Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi orang Kristen yang punya pengalaman bersama Tuhannya. Pengalaman di dalam suka, pengalaman di dalam duka bersama Tuhan itu pasti indah. Seperti yang Ayub katakan di dalam Ayub 42 pasal 5, Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Sungguh luar biasa. Suatu pengalaman yang dialami oleh Ayub. Sehingga pada saat dia mengalami hal yang buruk, dia punya alasan untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi karena dia punya pengalaman yang luar biasa, bersama Tuhan, dia bisa melewati semuanya. Bukan dari kata orang, tetapi dari mataku sendiri, kata Ayub. Bagaimana dengan saudara? Kenalkah engkau tentang Yesus? Ataukah saudara mengenal Yesus dari orang lain? Maka malam hari ini saya mengajak kita semua memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Biarlah saat yang indah ini kita sungguh bertemu dengan Tuhan. Pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu diam dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh
kami ingin bersamamu Bapa. Kami ingin bersekutu denganmu tiap hari. Sungguh kau yang terindah dalam hidupku. Benar Tuhan. Ku rindu selalu akan hadirat-Mu. Untuk selamanya Ya Tuhan, Engkau yang terindah, ya Engkau yang berarti dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain yang kami perlu, hanya Engkau. Tinggal dalam hadirat-Mu, hadirat Tuhan yang penuh sukacita. Oh, betapa indah bersama-Mu, betapa manis dan tinggal dalam hadirat-Mu jiwaku bersuka, jiwaku bahagia dalam hadirat-Mu. Engkau Tuhan kehidupanku. Haleluya, oh terima kasih Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. selamanya. Oh, tidak ada tempat yang paling indah selain kami berada di hadirat-Mu. Tuhan, aku percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Ya, yang sanggup berbicara kepada kami semua. Kami nantikan Tuhan jamahan-Mu di dalam setiap diri kami. Tuhan, ini kerinduan kami. Kerinduan kami di hadirat-Mu. Kami mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Bapa. ya Tuhan. Sebagaimana yang kami nyanyikan pada hari ini. Biarlah Roh-Mu tinggal di dalam hati kami. Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang sanggup berbicara kepada setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami rindu mengenal Engkau bukan dari kata orang. Ya Tuhan. Tapi kami rindu dengan mata kami, dengan hati kami. Kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Amin. Haleluya. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Ya, Kasih Bapa. Kami rindu Tuhan bertemu denganmu tiap hari. Kami rindu mengalami hadirat-Mu tiap hari.
Bapa, tolong kami untuk setia menyediakan waktu untuk tiap hari kami menikmati hadirat-Mu, untuk tiap hari kami menyembah-Mu, tiap hari kami bersekutu dengan-Mu dalam firman-Mu. Biar telinga kami mendengar tuntunan-Mu tiap hari. Tolong supaya kami tidak berjalan sendiri. Tolong kami Tuhan, kalau sering kesibukan membuat kami tidak lagi merasakan Engkau ada bersama kami. Kalau mungkin kesibukan kami membuat kami rasanya terlalu repot untuk bersama dengan-Mu, ampuni kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami mengakui Tuhan bahwa hanya dekat Engkau saja kami merasa tenang Tuhan. Tuhan, bantu setiap kami, setiap hari memulai hari kami dengan berjumpa dengan Engkau. Biarlah setiap aktivitas kami Tuhan, kami tidak merasa bosan, kami tidak merasa jenuh, tapi kami boleh melaluinya karena Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan, saat ini mungkin Engkau melihat ada anak-anak-Mu yang merasa lelah, merasa bosan dengan aktivitas yang mereka jalani. Tuhan, berikan pengharapan yang baru, berikan sukacita yang baru buat mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, biarlah Engkau bekerja bersama dengan mereka. Tuhan, kami mengakui kami tidak bisa berjalan sendirian Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau menggandeng kami, berjalan bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, ampuni kami. Apabila kami terjebak di dalam rasa bosan, di dalam kehidupan kerohanian kami mulai merasa bosan untuk memuji Tuhan, merasa bosan untuk ke gereja. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, tolong kami semua untuk bangkit, lepas dari rasa bosan itu. Maka segala hal yang mengikat setiap anak-anak Tuhan sehingga ada rasa bosan di dalam kehidupan kerohanian mereka, ada kejenuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Rutinitas kegiatan rohani yang mereka lakukan, yang menjebak mereka dalam rasa bosan, kami hancurkan. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang mereka lakukan itu punya nilai-nilai kerajaan Allah. Pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, ada Tuhan di sana yang bertahta, dan kami rindu menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah-ibadah kami di setiap hari yang kami lakukan, baik itu di rumah maupun di gereja. Kami rindu menyenangkan hatinya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kepada kami kegairahan untuk mengikut Tuhan. Berikan kepada kami ya Tuhan kegairahan untuk memuji Tuhan. Menyediakan telinga dan hati untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, biarlah cinta kami kepadamu yang menjadi dasar hidup kami. Kami hidup bukan karena cinta dunia. Kami hidup karena kami cinta Engkau. Kami hidup karena kami mau menyenangkan-Mu. Amin. Kami hidup karena kami mau melayani-Mu. Ya Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhan.
Tuhanku, saya cinta Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Saya cinta Tuhan. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Ya Tuhan, Bapa, ampuni kami kalau mungkin hati kami sudah kering. Mungkin kami menjalani hidup ini dalam kekeringan karena cinta kami kepadamu luntur. Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami mau kembali Tuhan. Biarlah cintamu di dalam hati kami bersemi kembali. Tolonglah kami ya Bapa. Kami mau Tuhan, setiap hari kami hidup penuh kasih akan Engkau. Amin. Penuh gairah. Ya. Saudara, saat ini mari kita satukan hati kita minta kepada Tuhan. Supaya kita diberi hikmat, diberi kemampuan untuk mengerti isi hatinya Tuhan. Ya. Mengerti rencananya Tuhan. Sehingga setiap langkah hidup kita menjadi langkah yang penuh arti. Ketika kita sepakat dengan kehendak Tuhan, setiap langkah, setiap tindakan pasti penuh arti. Ya. Dan kita akan melakukannya dengan sukacita. Amin. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri
genapi karyamu. Ya Bapa, tolong kami lebih lagi terlibat aktif dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Ada begitu banyak hal yang bisa kami kerjakan, baik di gereja maupun di lingkungan kami masing-masing. Tolong kami untuk tidak berdiam diri. Roh Kudus tuntun kami, celikkan mata kami untuk melihat apa yang harus kami kerjakan. Ya. Biarlah melalui uluran tangan kami banyak orang diberkati. Amin. Melalui tutur kata kami banyak orang mendapatkan sukacita. Ya. Melalui senyum kami banyak orang mendapatkan sejahtera. Ya. Tolong kami Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan bersama Tuhan tidak akan sia-sia. Ya. Terima kasih Bapa, kami akan berbuah bersamamu. Ya, Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan telah menjadikan kita menjadi orang-orang yang penuh arti. Hidupmu berarti di tangannya Tuhan. Maka bawa lebih dekat lagi hidupmu kepada Tuhan. Tuhan telah mempercayakan kepadaku dan kepadamu banyak hal. Dan biarlah itu semua bisa kita lakukan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Lewat pekerjaanmu, nama Tuhan dimuliakan. Lewat keluargamu, nama Tuhan dimuliakan. Lewat sekolahmu, nama Tuhan dimuliakan. Dan biarlah engkau berjalan kemana-mana untuk membuat setiap orang yang berjumpa dengan engkau menjadi berarti. Terima kasih ya Tuhan untuk saat yang indah ini. Kami percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, hidup kami menjadi berarti bagi diri kami juga bagi orang lain, terutama bagi nama Tuhan. Mari ya Roh Kudus, Engkau terus berbicara kepada setiap kami semua anak-anak-Mu yang saat ini berada di hadirat-Mu, meneguhkan firman yang kami dengar. Amin. Untuk kami lakukan hari demi hari, berjalan dan memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Haleluya. Pastikan tangan saudara berada dalam genggaman Tuhan. Lalui setiap harimu bersama Tuhan, maka semuanya itu akan bermakna. Tuhan Yesus memberkati.